wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat bermanfaat. Mari sama-sama kita berdoa. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak absen terlebih dahulu. Hadir semua hari ini? Hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah ya. Sesuai dengan yang Bapak harapkan, berarti nggak ada yang berhalangan. Baiklah, pada pertemuan yang telah lalu, kita telah mempelajari mengenai dengan iman kepada hari akhir, yaitu hari berakhirnya kehidupan dunia ini. Jadi siapa yang menentukan hari akhir tersebut? Allah. Ya. Jadi siapakah Allah? Yang menciptakan kita. Ya, secara lengkapnya Allah adalah Rabbul Alamin, yaitu pemilik sekalian alam. Jadi kita sebagai hamba Allah wajib mengenal Allah. Ya, jadi melalui sifat-sifatnya. Sebelum kita mengenal Allah terlebih jauh melalui sifat uluhiyahnya, terlebih dahulu kita perlu mengetahui nama-namanya. Sebagaimana kita ingin mengetahui seseorang, ingin mengenal seseorang, terlebih dahulu berarti kita harus mengenal namanya. Kemudian baru kita kenal bagaimana sifat-sifatnya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang indahnya nama-nama Allah ataupun yang disebut dengan Asmaul Husna. Anak-anak, ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ya, pintar. 100 Bapak. Jumlah Asmaul Husna adalah 99. Jadi yang kita pelajari pada hari ini hanya 4 ya. Yang pertama yaitu As-Samad, yang kedua Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, yang keempat Al-Baqi. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi indahnya nama-nama Allah yang berkaitan dengan 4 Asmaul Husna tersebut, kalian diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian As-Samad. Yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan pengertian Al-Muqtadir. Yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan pengertian Al-Muqaddim. Sedangkan yang keempat, kalian harus mampu menjelaskan pengertian Al-Baqi, serta kalian harus mampu membacanya dengan benar. Baiklah, sebelum Bapak menjelaskan materi, terlebih dahulu Bapak membagikan kelompok, ya, karena nanti akan Bapak tugaskan kalian untuk berdiskusi kelompok dan mengerjakan tugas sesuai yang ada di LKPD. Ya, mohon didengar baik-baik. Ya, untuk kelompok A yaitu Rusdi. Ya, Pak. Rusdianti. Udah tahu? Udah, kelompok Pak. A Rusdi. Pak. Kelompok B Syarifuddin Nurhayati. Kelompok C Wahyuni Riza. Kelompok D Weni Nurwendah, Rafizal, dan Wiwit Suryantini. Jadi silakan duduk seperti kelompok yang telah Bapak bagikan. Nah, baiklah sekarang
Disimak baik-baik tentang penjelasan Bapak tentang indahnya nama-nama Allah yang berkaitan dengan 4 Asmaul Husna, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Sebelumnya, silakan kalian amati gambar yang Bapak tayang ya. Gelap. Nampak? Belum. Sebentar lagi mungkin. Lagi di screen. Bentar ya. Udah? Udah, Udah, Pak. Coba kalian amati gambar yang Bapak tayangkan melalui Infokus. Yang pertama, apa? Gambar orang menyerahkan infak. Kalian pernah menyerahkan infak? Sesekali, Pak. Pernah, Pak. Ya, mohon dibiasakan ya, karena itu merupakan ibadah. Yang kedua, gambar apa? Gambar tentang indahnya alam semesta. Yang ketiga, yaitu gambar tentang tata surya dan planet-planetnya yang berputar pada porosnya. Sedangkan yang terakhir yaitu gambar perkembangan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, hingga meninggal dunia. Ya. Sekarang silakan kalian simak baik-baik tentang penjelasan Bapak mengenai 4 Asmaul Husna. Ya. Yang pertama yaitu As-Samad. Jadi anak-anak sekalian, kita hidup di dunia ini bukan sendirian, yaitu bersama dengan orang lain. Kita hidup membutuhkan orang lain, karena semua yang kita perlukan, kadang-kadang kita tidak sanggup membuat sendiri. Seperti kita ingin pintar, berarti harus mencari guru untuk belajar. Ya, kita ingin memakan nasi, berarti harus beli beras atau Tanam padi, Pak. ya tanam padi, harus beli beras ataupun lauk pauk untuk bisa kita makan. Yang namun kesemuanya itu adalah yang pokoknya kita membutuhkan kepada orang lain. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki nama As-Samad. Ya, ini yang pertama. Mari kita baca terlebih dahulu secara bersama-sama. As-Samad. 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 Bagus. Kalian tahu apa arti As-Samad? Belum, Pak. Ya. As-Samad artinya maha dibutuhkan. Ya. Semua makhluk yang ada di bumi ini, bukan saja manusia, semua yang ada di bumi ini membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadi sandaran semua makhluk. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengakui terhadap maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berperilaku yang mencerminkan seorang yang mengakui sifat As-Samad Allah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya selalu meminta pertolongan kepada Allah. Ya, selalu berusaha kepada tempat berlindung. Ya. Karena Allah selalu memberikan apa yang kita minta asalkan kita mau berusaha dan mau berdoa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana Allah SWT senantiasa membantu kita. Nah, pernah kalian melihat semut? Pernah, Pak. Ya.
semut yang membawa makanan secara bersama-sama. Yang namun kalau kita lihat itu besar, tapi karena ada rasa kebersamaannya, tapi rasanya ringan ya, sanggup dibawa secara bersama-sama. Jadi semut sangat memperhatikan beban kawannya, ya, sangat memperhatikan keadaan kawannya. Bahkan tatkala saling bertemu, dia saling menegur sapa dengan bahasa semut itu sendiri. Nah, jadi kita jangan sampai kalah dengan semut tersebut. Jadi dari perilaku semut dapat kita ambil pelajaran yang bahwa betapa indahnya tatkala kita manusia saling bertemu, saling membantu dan saling bertegur sapa dan memberikan senyum yang manis, ya. Itu yang pertama, yaitu as-samad. Sedangkan yang kedua yaitu al-muqtadir. Ya. Kita baca terlebih dahulu al-muqtadir. Al-Muqtadir. Sekali lagi al-muqtadir. Al-Muqtadir. Nah, jadi kalian tahu apa itu arti al-muqtadir? Maha kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa. Semua yang ada di atas permukaan bumi ini yang terdiri daripada gunung-gunung yang berdiri tegak, lautan luas yang berliku-liku, hewan, tumbuh-tumbuhan bermacam ragam, itu semuanya di bawah kekuasaan Allah. Nah, jadi Allah bisa membolak-balikkan keadaan dalam seketika. Ya. Misalnya kita sedang sehat, bisa dirubah oleh Allah menjadi sakit. Maka tidak mustahil kalau kita dengar ada orang yang meninggal dunia. Padahal kadang-kadang orang tersebut baru saja kita lihat, ataupun bahkan baru saja duduk bersama kita. Kok dia meninggal? Padahal baru saja duduk dengan saya tadi. Itu bukan hal yang mustahil, karena Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu al-muqaddim. Coba kita baca terlebih dahulu al-muqaddim. Al-Muqaddim. Sekali lagi al-muqaddim. Al-Muqaddim. Bagus. Apa arti al-muqaddim? Kalian tahu? Maha mendahulukan. Ya, arti al-muqaddim adalah maha mendahulukan ataupun maha mendahului. Kenapa demikian? Karena Allah sebagai pencipta, sedangkan seluruh alam semesta ini adalah yang diciptakannya. Jadi, sama halnya dengan di ruangan ini ada meja ataupun kursi. Kursi tersebut dibuat oleh tukang kayu. Siapa duluan ada tukang kayu ketimbang meja ataupun kursi? Duluan tukang kayu. Duluan tukang kayu. Berarti antara kita dengan Allah duluan adanya Allah. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Nah, makanya Allah memiliki sifat dengan sifat idam. Nah, sedangkan yang keempat yaitu yang kita pelajari pada pertemuan hari ini yang terakhir yaitu al-baqi. Coba kita baca bersama terlebih dahulu. Al-baqi. Yang serentak al-baqi. Ya, benar. Kalian tahu apa arti al-baqi? Al-baqi adalah maha kekal. Ya, maha kekal. Arti kata adanya Allah tidak diakhiri dengan kematian. Allah tidak mengalami kematian. Kita kalau makhluk kan kita sering mendengar adanya gunung yang meletus, adanya banjir bandang yang merusak lingkungan, adanya kematian. Itu pertanda makhluk itu tidak kekal. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang sudah Bapak paparkan secara
umum saja ya. Ya. Kira-kira ada pertanyaan? Ada Pak. Nur Hayati coba. Kenapa Pak Allah itu disebut maha dibutuhkan? Padahal kan setiap harinya yang kita butuhkan kan orang tua, kita minta jajan sama orang tua, terus minta apa-apa sama kawan. Itu kenapa Pak? Nah, ini ada pertanyaan kawan. Ada yang bisa menjawab? Kenapa Allah disebut maha dibutuhkan? Sedangkan secara lahiriahnya kita membutuhkan antara sesama manusia. Ada yang menjawab? Ibu kita kan yang menghidupkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang dikasihkan oleh Allah dikasih kepada ibu bapak kita. Kita kan hanya minta sama orang tua. Ya. Allah itu maha kaya, Pak. Ya, benar. Ya, ada benarnya ya. Benar apa yang dijawab oleh Wiwit dan Narafizal. Jadi, nah, atau ada yang lain yang lebih jelas? Allah itu maha kuasa, maha Ya. memberi, maha berkehendak. Ya. Jadi begini, kenapa Allah disebut maha dibutuhkan? Sedangkan secara lahirnya kita meminta kepada sesama manusia, bisa kepada ayah, kakak, dan tetangga. Jadi, yang pada hakikatnya kita meminta kepada orang tua, kalau Allah tidak menghendaki untuk memberi, maka orang tua tersebut tidak akan memberi. Ini pada hakikatnya ya. Misalnya saya minta pinjam uang sama Nur Hayati untuk biaya apa misalnya. Nur Hayati kasih uang 5 juta misalnya. Ada keperluan mendadak. Kalau Allah tidak menghendaki, Nur Hayati tidak akan memberi. Kalau tidak digerakkan hati oleh Allah untuk memberikan kepada saya gitu. Makanya keputusannya itu Nur Hayati terpaut hati untuk memberi ke saya karena adanya kehendak daripada Allah. Makanya Allah dinamakan maha dibutuhkan. Kira-kira sudah mengerti? Mengerti? Ya. Sekarang seperti yang Bapak janjikan tadi, sudah bagikan kelompok. Sekarang kalian Bapak tugaskan untuk mengerjakan kelompok. Ini ada LKPD-nya sudah Bapak siapkan. Coba ketua kelompok A untuk mengambil LKPD-nya. Rusdi coba. Ya Pak, ya Pak. Ya. Nah, ini tugas kamu. Coba jelaskan pengertian as-samad, ya. Ya Pak. Nanti berdiskusi dengan kawan, ditulis nama kelompoknya. Kemudian kelompok B, Syarifuddin ambil ini. Tugasnya adalah jelaskan pengertian al-muqtadir. Udah? Syarifuddin tidur dia Pak di belakang. Ya, kasih aja sebentar. Ya. Ini yang ketiga yaitu kelompok C, tugasnya menjelaskan pengertian al-muqaddim. Ini ada Wahyuni dan Riza. Mana Riza? Hadir Pak. Ya, ini ambil ya. Ya Pak. Ya. Yang keempat yaitu kelompok D, ada Weni Nurwenda, Safrizal dan Wiwit Surantini. Boleh perwakilannya untuk mengambil LKPD-nya. Ya, Tugasnya adalah jelaskan pengertian al-baqi. Udah tahu tugasnya masing-masing? Udah, Pak. Ini ambil, silakan dikerjakan. Kalau tidak tahu tugasnya, baca ada Bapak tulis di atas, ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah, Pak. Sudah siap. Kelompok A udah siap, Pak. Nah, coba. Sudah siap. Kalau sudah siap dipresentasikan ke depan. Coba, Rusdi. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami mendiskusikan dengan teman-teman kelompok kami tentang Asmaul Husna As-Samad, dapat kami simpulkan bahwa As-Samad artinya maha dibutuhkan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi untuk menolong hambanya, asalkan hambanya mau berusaha sambil berdoa. Oleh karena demikian, kita juga hendaknya menolong sesama sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menolong hambanya. Jadi kita harus saling tolong menolong sesama. Itu aja Pak. Sekian. Ya. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok yang pertama tampil ya.
Ya. Kemudian yang kedua, Pak, kelompok D. kelompok D ya, duluan siap ya, coba. Ya. Inilah hasil daripada diskusi kelompok kami, yaitu tentang Al-Baqi, yang artinya Maha Kekal. Artinya, adanya Allah tidak diakhiri oleh tiada. Dalam arti kata, Allah selalu ada, tidak pernah mengalami kematian. Lain halnya dengan makhluk ciptaannya seperti manusia. Proses manusia pertama-tama dilahirkan dari rahim seorang ibu, kemudian tumbuh jadi bayi, jadi anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Dan kemudian mati. Itu pertanda bahwa semua makhluk tidak kekal. Yang kekal adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, Pak. Ya, ya. Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok D. Ya. Kemudian Kami Pak, kelompok C. ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kami mendiskusikan dengan teman-teman kelompok kami tentang Asmaul Husna Al-Muqaddim, maka kami dapat menyimpulkan bahwa Al-Muqaddim artinya Maha mendahului. Dalam arti kata Allah ada sebelum adanya makhluk. Karena Allah sebagai penciptanya adalah yang menciptakan. Jadi antara pencipta dan menciptakan pasti terlebih dahulu ada pencipta. Kemudian baru bisa menciptakan. Demikian Pak dari kami, kelompok C. Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok C ya. Ya. Kemudian terakhir kelompok D. Kelompok B ya, Nurhayati mana? Hadir, Pak. Coba Nurhayati. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Kenapa lambat hari ini Nurhayati? Kemarin cepat kok. Agak pusing saya, Pak. Oh, kawannya mana? Boleh saya bantu Pak? Ya, boleh. Sudah dapat Nurhayati belum? Kelompok B saya, Pak, kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. setelah kami mendiskusikan dengan teman-teman kelompok kami tentang Asmaul Husna Al-Muqtadir, jadi dapat kami simpulkan bahwa Al-Muqtadir artinya Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Alam semesta dan seluruh isinya berada di bawah kekuasaan Allah. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, lautan yang panjang yang berliku-liku, semuanya di bawah kekuasaan Allah. Oleh karena demikian, jika Allah menghendaki, maka Allah cukup mengatakan kun fayakun. Jadi, maka jadilah ia. Ya, demikian Pak dari kami. Ya, bagus sekali. Biarpun lambat, tapi bagus ya. Kita beri tepuk tangan. Ya. Jadi setelah Bapak mendengarkan hasil diskusi kalian, hasilnya sangat bagus, sangat puas. Berarti kalian sangat antusias dalam memahami, dalam memperhatikan penjelasan Bapak tadi ya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk mencoba apakah setiap kelompok aktif ataupun hanya menulisnya saja ya, ataupun duduk. Hanya yang bekerja adalah ketua kelompok ya. Ini ada beberapa pertanyaan, mohon didengar baik-baik. Semuanya dengar, fokus. Ya, Pak. Ya. Untuk nomor 1, Allah merupakan tempat bergantung semua makhluk. Allah dijadikan sandaran semua makhluk. Karena Allah memiliki nama As-Samad. Ya, benar sekali. Siapa yang jawab? Weni ya? Weni. Ya, 100 untuk Weni ya. Kita beri tepuk tangan. Ya, nomor 2, Allah Maha Kuasa, Maha Menentukan. Segala yang ada di langit dan di bumi ini berada di bawah kekuasaan Allah. Karena Allah memiliki nama Al-Muqtadir, Pak. Ya, benar. Al-Muqtadir. Sedangkan soal yang ketiga, didengar baik-baik. Allah Maha Mendahului. Allah sebagai pencipta. Sedangkan seluruh makhluk merupakan hasil
ciptaannya. Ya, karena Allah memiliki nama Al-Muqaddim. ya, benar sekali. Yang terakhir, Allah Maha Kekal. Allah tidak pernah mengalami kematian karena Allah memiliki nama Al-Baqi. ya, benar sekali. Berarti sebagai bukti kalian benar-benar aktif dalam bekerja kelompok. Bapak sangat bangga ya. Ya. Jadi Bapak pikir hanya inilah pemaparan materi pada hari ini. Sekarang coba ada yang bisa mengambil kesimpulan? Ya Pak, saya Pak. Coba Wiwit. Ya, menurut saya ya Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah, berjumlahnya yaitu 99. Di antaranya yaitu ada As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Baqi, dan lain-lain. Itu saja Pak. Ya, ya. Ada yang ingin menyempurnakan? Nggak ada ya. Jadi kesimpulannya adalah Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang indah yang berjumlah 99. Di antaranya adalah As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Samad artinya maha dibutuhkan. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Muqtadir artinya maha kuasa. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi merupakan di bawah kekuasaan Allah. Sedangkan yang keempat, Al-Muqaddim artinya maha mendahului. Allah maha mendahului semua makhluk karena Allah sebagai pencipta, sedangkan makhluk adalah hasil ciptaannya. Yang kelima, Al-Baqi artinya maha kekal. Artinya yang maksudnya adalah adanya Allah tidak diakhiri oleh kematian. Lain halnya dengan makhluk. Karena makhluk itu setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Ya, jadi Bapak kira ini sudah selesai materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan ke depan kita akan lanjutkan dengan tema yang sama dalam submateri yang berbeda, yaitu mengakui indahnya nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di akhir pertemuan ini Bapak berpesan kepada kalian, apa yang kita pelajari hari ini silahkan diamalkan, digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi ini menyangkut dengan akidah, menyangkut dengan tauhid ataupun keimanan kita, ya. Jangan sampai iman kita goyah dengan hal-hal yang tidak baik sehingga menyebabkan iman kita diragukan ataupun tidak sah. Jadi dengan kita mengamalkannya, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang hasanah dunia wal akhirah. Jadi kiranya hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mari sama-sama kita menutup pelajaran dengan mengucapkan Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.